Oke, shalom semuanya. Kiranya kita dalam keadaan sehat teman-teman ya. Saya percaya dan saya yakin teman-teman di sini semuanya dalam keadaan sehat. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan ya, tetap ya ikutin anjuran dari pemerintah 5M teman-teman ya. Oke, kita akan mulai seberapa pun kita yang hadir, nanti teman-teman yang lain mungkin akan menyusul ya, karena kita belajar untuk tepat waktu, untuk kita menghargai waktu. Dan juga karena petugas para pelayan sudah hadir, baik dari host saya pribadi, dari WL, dan juga dari pembicara langsung sudah bergabung dengan kita. Jadi kita nggak perlu lagi untuk berlama-lama ya teman-teman ya. Kita akan mulai dalam gathering online pada malam hari ini. Saya akan pimpin teman-teman sebagai host memandu dari awal acara, pertengahan hingga akhir acara teman-teman ya. Nanti kita di sesi pertama ada sesi pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh ketua kita Pak Ketul, Bang Arwin, nanti yang akan memimpin kita dalam pujian. Setelah itu nanti kita akan masuk dalam sesi kedua, dalam sesi firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Setelah itu nanti setelah 30 menit nanti ada sesi tanya jawab dari kita kepada pembicara tentang tema malam hari ini teman-teman ya. Sesuai tema yang sudah diberikan oleh pembicara, yaitu generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Seperti apa yang dikehendaki Tuhan generasi muda di zaman kita ini, nanti teman-teman kita akan belajar. Oke, langsung saya serahkan kepada Bang Arwin untuk bawa pujian dalam penyembahan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bro Gama. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai akan gathering online kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu pujian dan juga akan masuk dalam doa. Saya ajak teman-teman juga untuk bisa bersama-sama menaikkan pujian. Kita bersyukur semua Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu lindungi, bahkan Tuhan selalu berkati kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, terlebih sebagai generasi muda, kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, memujamu ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu akan jalan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Bapa, pada malam hari ini, saat ini kami dalam Breakthrough Community, kami akan memulai gathering online kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai akan pertemuan kami, akan sharing firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati semua setiap kami, terlebih juga untuk Bro Gamaliel yang menjadi host, dan terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pastor Lazarus. Kiranya Engkau mengurapi, Engkau sertai akan gathering online kami pada malam hari ini. Berkati rekan-rekan kami yang ikut bersama-sama mengambil bagian dan juga hadir dalam pertemuan kami saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bro Gama. Terima kasih untuk Bang Arwin yang telah membawa kita dalam ujian penyembahan, yang mengatakan kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga nanti berkaitan juga dengan apa yang menjadi tema kita, generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Teman-teman boleh bisa matikan mic-nya teman-teman ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Maaf ya, saya matikan langsung ya, biar tidak mengganggu. Oke, kita akan tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Lazarus. Tapi saya izin dulu kepada beliau. Kita manggilnya kakak mungkin ya, karena kan beliau kan anak muda, masih semangat yang muda. Saya akan kenal beliau, memang beliau adalah paman saya, udah saya kalau dalam bahasa Batak ya teman-teman ya. Tapi saya nggak akan menceritakan detail tentang beliau nanti, biar beliau nanti yang langsung menjelaskan kepada teman-teman. Tapi yang di sini kita biar lebih akrab dengan beliau, nanti kita boleh panggil kakak kepada beliau, biar teman-teman juga tidak terlalu canggung. Oke teman-teman, nanti akan
firman Tuhan selama 30 menit. Setelah itu teman-teman persiapkan pertanyaan atau nanti pengalaman teman-teman, kesaksian boleh nanti setelah sesi berikutnya. Siapkan catatan teman-teman, pulpen, buku, dan juga Alkitab jangan lupa ya, biar kita tidak ketinggalan nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau, teman-teman ya. Jadi tetap fokus selama nanti berlangsungnya kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon kerjasamanya dari teman-teman sekalian. Saya persilakan untuk hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, tentunya kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang bekerja atas kehidupan kita. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas kehidupan kita. Dan biarlah Roh Allah yang memberikan kita hikmat, agar apa yang kita dengar membangun kehidupan kita, menguatkan kita, supaya kita generasi-generasi muda bertumbuh dalam iman, di dalam kebenaran, dalam roh yang takut akan Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang dahsyat atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami sedang hidup di dalam era digital, era teknologi, era di mana Tuhan pengetahuan bertambah, demikian juga era di mana dosa juga bertambah Tuhan. Biarlah hari ini kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh memilih jalan yang baik dalam kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh, dan kami generasi-generasi muda menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi buat kerajaan Tuhan, menjadi saksi buat kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan atas kehidupan kami, sehingga karya Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya karena generasi muda adalah ujung tombak gereja yang membawa kerajaan surga bagi dunia ini ya Tuhan. Bapa, urapi kami dengan pengurapan yang khusus, urapi kami dengan pengurapan yang baru, dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini, malam hari ini, membangun kami, menguatkan kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam roh dan kebenaran, dan biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi. Terima kasih buat Gamaliel dan tim yang ada yang telah mempercayakan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita semua dipakai Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Saya pribadi berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara, generasi-generasi muda, teman-teman seiman di dalam Tuhan. Ya, mungkin umur saya boleh mungkin tua, tapi semangat saya dalam melayani Tuhan itu semangat on fire. Ya, mungkin melebihi anak-anak muda. Ya, perkenalkan, nama saya Lazarus. Saya asli Wong Cilacap dari Jawa Tengah. Ya, puji Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, memang saya dari seberang, dan bersyukur sekitar tahun 1999 saya boleh mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat, walaupun keadaan terpaksa dan dipaksa waktu itu. Ya, puji Tuhan, akhirnya memang saya pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tahun 2002, 2003, waktu saya memang istilahnya dijebak. Tapi saya percaya bahwa apa yang pun yang terjadi dalam kehidupan saya, itu seizin Tuhan. Nah, itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan maunya Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, sebelum saya
menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu ini karena kemurahan Tuhan, dan ini karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan secara luar biasa. Ya, saudara, memang waktu saya ditanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya siap. Sebenarnya itu konsepnya kita nggak tahu, ya, bagaimana tata cara ibadahnya, model ibadahnya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, siap nggak siap, saya harus siap. Dan memang saat ini saya melayani Penggembala Cilacap. Kami buka baru sekitar 1 tahun yang lalu, kami buka gereja di Cilacap, puji Tuhan. Dan memang kami perintisan di sana mulai dari 2 orang, sampai akhirnya ya puji Tuhan kami boleh bangun gereja di Desa Tegalsari di Cilacap. Dan puji Tuhan ya sekarang sudah menyampai sekitar 35 jemaat. Dan memang kami khususkan untuk Bani Kedar, karena memang saya berasal dari Bani Kedar dan saya terbeban untuk melayani mereka. Dan puji Tuhan selama kurang lebihnya hampir 1 tahun ini pertobatan Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Saya tahu itu bukan karena saya, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, saya bersyukur dari orang yang membenci Kristen, dari orang yang nggak suka dengan kekristenan. Ya puji Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, timbul dalam hati kami, Tuhan nyatakan. Tuhan panggil saya, nggak pernah kepikiran, sampai sekarang pun setengah nggak percaya, saya bisa jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, apalagi bangun gereja. Itulah kemurahan Tuhan yang dahsyat, ya kan? Bukan hanya itu aja, memang saya bukan terpelajar, saudara. Saya bukan orang berpendidikan, tapi oleh kasih karunia Tuhan juga, hari ini kami boleh bangun 3 sekolah di Jakarta, salah satunya di Kampung Baru, di Jakarta Timur juga ada di sentra primer, dan di Serang Banten untuk anak TK, tentunya dengan satu tujuan untuk pelayanan penginjilan. Dan puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya pribadi dari mantan juga napi, dari orang anak jalanan, ya bersyukur juga saya boleh melayani di Polsek Cakung, dan itu kami yang buka pelayanan di Polsek Cakung. Dan memang beberapa bulan yang lalu kami juga sering melayani di Polres Jakarta Utara. Dan saya tahu bahwa itulah rencana Tuhan. Dari orang yang nggak percaya dengan Tuhan, nggak beragama dikatakan, nggak mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi akhirnya Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan, dari bukan orang yang terpelajar, bukan orang yang pendidikan, tapi nggak pernah kami pikirkan, kami bisa membuka sampai 3 sekolah. Bukan hanya itu aja, dari kami mungkin anak-anak jalanan, kehidupan yang begitu brutal, tapi kami bisa melayani bimbrotal, bimbingan rohani dan mental. Tentunya buat teman-teman yang di Polsek maupun Polres. Dan saya tahu itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan di Jakarta kami juga membuka perintisan gereja, dan di sini saya sebagai wakil gembala. Ya, kalau di Cilacap saya sebagai gembala sidang, dan di sini saya sebagai wakil gembala di bawah GBI, di bawah Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo. Ya, dan kami melayani di GBI Kampung Baru hari ini di Ranting. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu karena kemurahan Tuhan. Ya, satu tema yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana kita menjadi generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Generasi muda yang diinginkan oleh Tuhan hari-hari ini. Saudara, memang kita nggak gampang sebagai generasi muda yang tentunya hidup di zaman yang serba luar biasa. Bagaimana dosa bertambah secara luar biasa, bagaimana juga kejahatan bertambah secara luar biasa, bagaimana keadaan yang bertambah secara luar biasa. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, bagaimana banyak anak-anak muda yang jatuh dari berbagai dosa, saudara. Waktu kami pernah melayani di Kapolda, hampir 250 orang yang kena narkoba di sana, dan kami melayani di sana. Ya puji Tuhan, banyak juga memang generasi muda yang terjerat, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam artinya keterikatan, yang hidup di dalam artinya pergaulan bebas. Dan memang saya akui bahwa hidup di zaman sekarang tidak gampang. Karena apa? Karena sekarang kita hidup di zaman digital, di zaman teknologi yang luar biasa, ya. Melalui HP kita bisa berbuat baik,
melalui HP juga kita bisa buat jahat. Ya, di HP ada sumber informasi-informasi yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, tapi dari HP juga ada hal-hal, informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang menghujat Tuhan. Ya, tergantung bagaimana sekarang kita hidup di dalam pilihan hidup kita. Saudara, kita akan belajar bersama-sama untuk generasi-generasi muda malam hari ini yang mendengarkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, pentingnya untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjadi generasi-generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak menginginkan satu orang binasa. Yang Tuhan inginkan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan merindukan generasi muda supaya datang kepada Tuhan, supaya generasi-generasi muda lebih mengasihi Tuhan, lebih melayani Tuhan. Saya percaya bahwa kita di era, di zaman menuju zaman akhir, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai generasi-generasi muda secara dahsyat. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari salah yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Daniel. Luar biasa. Ya. Daniel pada zamannya dia bisa dipakai Tuhan secara dahsyat, bahkan bisa menjadi berkat buat kerajaan Nebukadnezar waktu itu, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kalau kita baca Alkitab kita dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Daniel 5, ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat saudara. Yang pertama, begini firman Tuhan, Daniel 5, ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan mengaruniakan kekusutan, yakni pada Daniel, yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia memberitahukan maknanya. Hebat. Daniel adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan secara dahsyat untuk dia mengetahui hal-hal yang diketahui oleh dunia. Hal-hal yang diketahui oleh orang-orang berhikmat, oleh orang-orang pintar pada waktu itu. Ya. Daniel itu luar biasa. Saya percaya mungkin saudara yang dari kecil sekolah minggu sudah pernah dengar tentang kisah Daniel. Ya. Yang dimasukkan ke dalam gua, di situ ada singa luar biasa dan Allah menolong Daniel. Nah, kenapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Memiliki pengetahuan yang luar biasa. Memiliki hikmat yang luar biasa. Nah, hari-hari ini Tuhan menginginkan buat setiap kita generasi-generasi muda untuk kita memiliki roh yang luar biasa. Untuk kita memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Untuk kita memiliki hikmat-hikmat yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa Alkitab berkata dalam peribadatan, persembahkanlah tubuhmu, jiwamu, rohmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita sebagai generasi-generasi muda perlu kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pengetahuan kita, lewat kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti Daniel. Dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi. Hingga dapat menerangkan mimpi. Alkitab berkata bahwa umatku binasa bukan karena tidak mengenal Allah, tapi kurangnya pengetahuan kebenaran tentang firman Tuhan. Ternyata pengetahuan penting, ilmu penting di dalam kita melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Karena saya percaya bahwa sekarang dengan teknologi yang luar biasa juga muncul pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda, kita harus berbeda.
Kita harus mengetahui, mempelajari atau mempunyai pengetahuan lebih daripada pemuda-pemuda yang lain. Karena apa yang kita punya, apa yang kita pelajari mempengaruhi kehidupan kita hari-hari. Ya. Jadi pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki roh. Pertama, kita harus memiliki roh yang luar biasa. Kita harus memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sejauh mana kita melangkah, sejauh itu juga Tuhan akan memakai hidup kita. Jadi pentingnya untuk kita, generasi muda secara khusus mengupgrade diri. Ya. Pentingnya kita belajar. Karena semakin banyak pengetahuan yang kita pelajari, maka akan semakin banyak kebenaran, hikmat yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Sehingga dia bisa melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Yang pertama, di dalam Daniel 1 dikatakan seperti ini. Daniel 1 ayat yang ke-8. Silakan, saya panggil Bro Gamaliel, untuk membacakan Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan, Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Kenapa Daniel bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dan dia bisa mengartikan hal-hal yang tersembunyi yang tidak dimengerti oleh orang lain. Pertama, untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa, kita harus mempunyai pilihan-pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Hidup adalah pilihan. Waktu kita memilih menjadi orang baik, maka kelak kita akan menjadi orang yang baik. Kebaikan kita akan membawa kita ke dalam kemenangan. Waktu kita memilih menjadi orang yang benar, maka kebenaran Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kasih Tuhan. Tapi sebaliknya waktu kita pilih untuk menjadi orang yang tidak baik, hidup di dalam dosa, maka Allah adalah kasih, tapi Allah juga adil. Apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti atau melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama, kita harus mempunyai pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Daniel tidak menajiskan dirinya. Artinya, Daniel hidup di dalam kudusan Tuhan. Daniel hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia tidak menajiskan dirinya untuk dia tidak makan makanan yang disantap oleh raja. Ini satu pilihan yang luar biasa. Kalau kita melihat, Daniel adalah orang buangan dari Yehuda. Pada waktu Raja Yoyakim diserang oleh Raja Nebukadnezar, orang-orang berhikmat dari Yehuda, dari Israel diambil. Salah satunya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka ada di negara lain sebagai pendatang, mereka memilih satu pilihan yang benar. Dia tidak menajiskan dirinya untuk tidak memakan makanan yang dimakan oleh raja. Artinya Daniel memilih hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah pilihan kita. Lewat gadget kita bisa melihat firman Tuhan. Timely lewat gadget juga kita bisa melihat gambar-gambar porno. Baliknya, lewat gadget kita bisa menggunakan atau menjadi saksi seperti sekarang ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Tapi lewat gadget juga kita bisa menghujat Tuhan. Hidup adalah pilihan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar sebagai generasi muda, pilihlah pilihan-pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu untuk kita hari-hari ini menjaga kekudusan. Karena kekudusan penting di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Karena tanpa kekudusan, kita nggak berkenan kepada Allah.
Tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Pentingnya untuk kita menjaga kekudusan. Memang nggak gampang untuk kita jaga kekudusan hari-hari ini. Karena saya percaya, saudara, hari-hari ini beda dengan masa saya waktu tahun yang lalu, waktu kami masih kanak-kanak, beda. Kita memang sekarang hidup di dalam satu era yang luar biasa. Kebebasan yang luar biasa dengan alasan berbagai hak asasi manusia. Ya kan? Harga diri seseorang terlalu mudah. Saya memang lama hidup di dunia gelap. Ya kan? Terlalu gampang, terlalu murah namanya. Maaf ya, sekali lagi. Hal-hal di dalam dunia gelap ya. Terlalu gampang untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi itu pilihan kehidupan. Ya. Mari kita mau belajar sebagai generasi muda. Pilihlah untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena pentingnya kekudusan Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah kudus. Karena tanpa kudusan mustahil kita bisa berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya untuk kita menjaga kekudusan dalam kehidupan kita? Banyak kita komunikasi dengan Tuhan. Banyak kita membaca firman Tuhan. Banyak kita berdoa kepada Tuhan. Memang tidak gampang untuk hari ini kita hidup dalam kekudusan. Niat kita pengen download Alkitab. Sebelum download Alkitab yang dilihat udah gambar, iklannya udah nggak enak duluan. Memang godaan zaman sekarang begitu luar biasa. Karena apa? Godaan ini ada di tangan kita. Godaan ini ada di depan kita, yaitu lewat gadget yang kita punya. Ya. Mari kita mau belajar memiliki pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan adalah pilihan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana Daniel bisa melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupannya? Daniel juga memiliki sahabat-sahabat yang baik. Pentingnya komunitas, pentingnya persahabatan. Bukan berarti kita nggak boleh mengenal mereka yang hidup di dalam dosa. Alkitab berkata, kebiasaan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Ya. Pergaulan kita mempengaruhi kehidupan kita. Yakin. Percaya nggak percaya? Waktu kita bergaul dengan seorang perokok, kita dekat dengan mereka, ada di tengah-tengah mereka, lama-lama kita kan bisa menjadi seorang perokok. Jadi berteman boleh, tapi memiliki sahabat karib tentunya harus pilih-pilih. Karena penting, kita perlu mengenal mereka, kita perlu menjadi saksi buat mereka. Yes. Tetapi memiliki sahabat, artinya sahabat di sini kita memiliki satu teman yang mempunyai satu hubungan yang dekat dengan kita. Tempat curhat kita, tempat di mana kita saling sharing, itu penting untuk kita memiliki sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang benar. Bukan berarti kita nggak boleh mengenal mereka. Boleh. Tapi untuk memilih sahabat, itu kita harus pilih-pilih. Karena percaya nggak percaya, generasi muda, sahabat-sahabat yang kita punya mempengaruhi kerohanian kita. Sahabat-sahabat yang kita punya mempengaruhi kehidupan kita. Pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat yang baik. Daniel, dia memiliki sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Daniel 2 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kita akan baca. Saya akan bacakan buat saudara. Ketik Daniel 2 ayat yang ke-13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Kita lihat teman-teman Daniel. Kalau kita baca pasal selanjutnya, Daniel mempunyai teman yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel tahu pada waktu
Raja Nebukadnezar mencari orang untuk dapat mengartikan mimpinya, tapi waktu itu Raja Nebukadnezar tidak mendapatkan jawaban yang benar. Akhirnya Raja Nebukadnezar mempunyai keinginan untuk membunuh orang-orang yang berhikmat pada waktu itu, dan Daniel mengetahuinya. Lalu Daniel datang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego dan cerita kepada mereka. Dan kita lihat sahabat-sahabat yang dimiliki Daniel itu luar biasa. Daniel memiliki pilihan-pilihan yang tepat. Kalau kita melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada waktu dia diperhadapkan dengan patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, waktu dia suruh menyembah sujud kepada patung itu, ketika orang itu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, seandainya Allahku yang aku sembah sanggup menolong aku, pasti dia akan menolong aku. Tetapi seandainya tidak, aku tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja." Bayangin aja, sahabat-sahabat Daniel itu luar biasa. Waktu diperhadapkan dengan maut, dia tetap memiliki pilihan yang benar. Sekalipun Allahku yang aku sembah tidak menolong aku, tapi aku tidak akan membuat menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana Daniel memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang memiliki iman yang kokoh. Dan kita lihat akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong oleh Tuhan dalam perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Karena kebenarannya, karena imannya. Daniel memiliki ketiga sahabat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sahabat-sahabat yang baik di hadapan Tuhan. Karena pergaulan kita mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu yang kedua, pentingnya untuk kita memiliki sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan. Supaya kita bisa saling membangun, supaya kita bisa saling menguatkan, supaya kita bisa saling curhat, supaya kita bisa saling bercerita. Sehingga ada visi-visi ke depan. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pentingnya untuk kita mempunyai pilihan-pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, kenapa Daniel bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya? Kalau kita baca kitab Daniel 3 ayat yang 1 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan. Daniel 3 ayat yang 1. Saya bacakan selanjutnya, maaf. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, dan didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Kalau kita perhatikan dari ayat itu, bagaimana ini kisah Raja Nebukadnezar, dia mendirikan patung dan dia mengumumkan seandainya nanti nggak menyembah sujud maka akan dibakar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang seperti dikatakan, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Kalau kita perhatiin, saudara, waktu Raja Nebukadnezar, mereka membuat patung. Semua disuruh sujud, tapi mereka nggak sujud. Kenapa? Karena mereka memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena mereka memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan. Jadi pentingnya untuk kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Selain kita memiliki sahabat-sahabat yang benar, kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah hati Kristus.
Ada dikatakan seperti ini. Bahkan orang Muslim pun tahu. Setiap bulan puasa pasti ada lagu jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Orang dunianya tahu bahwa hati kita menentukan kehidupan kita. Hati adalah gambaran kehidupan kita. Oleh karena itu milikilah hati yang benar. Daniel memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Daniel dan sahabat-sahabatnya memiliki hati yang berfokus kepada Tuhan. Dia nggak berfokus kepada perapian yang menyala-nyala. Dia nggak berfokus kepada hidupnya, tapi dia tetap berfokus kepada Tuhan. Itu luar biasa. Kalau kita melihat kisah Daniel ini sangat dahsyat. Daniel memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan buat saudara. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atas suatu kesalahan. Sebab itu ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali hal ibadahnya kepada Allah. Luar biasa. Orang dunia aja mengakui bahwa Daniel adalah orang benar. Tidak ada kesalahan dalam kehidupannya. Maka Daniel diangkat bukan karena dia diangkat oleh raja, bukan karena dia seorang penjilat, tidak. Tapi karena hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Karena hidupnya Tuhan. Tapi karena hidupnya yang mencintai Tuhan. Sehingga Daniel diangkat Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, pentingnya untuk kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan seperti Daniel. Pentingnya untuk kita mengasihi Tuhan. Pentingnya untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Daniel bukan seorang penjilat, tapi Daniel memiliki roh yang luar biasa dalam kehidupannya. Kalau kita tadi baca dalam Daniel 6 ayat 2 dan 4 bagaimana tidak ada kesalahan daripada diri Daniel. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan di dalam pekerjaannya. Kalau hari ini kau dipercayakan pekerjaan, kalau hari ini kau dipercaya sebagai seorang mahasiswa, jadi mahasiswa yang terbaik. Kalau kau bekerja, lakukan pekerjaan itu yang terbaik. Maka yang terbaik pasti Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan kasih kesempatan untuk kita melayani, layanilah Tuhan dengan baik. Maka saya percaya waktu kita melakukan yang terbaik pun Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Daniel adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Daniel mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Daniel menjaga kekudusannya. Daniel menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat, coba tolong baca Gamaliel di dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel berapa? Kita. 11. Daniel, sorry tadi keputus.
suaranya? 6 ayat 11. Oh, Daniel 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel mempunyai kebiasaan yang luar biasa. 3 kali sehari dia berlutut kepada Tuhan. 3 kali sehari dikatakan seperti kebiasaannya. Artinya Daniel mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Yaitu sehari dalam 3 kali dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Inilah kunci keberhasilan sebagai orang percaya. Doa, doa, doa. Karena di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa ada otoritas. Di dalam doa ada mujizat. Kalau kita perhatikan. Di dalam ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa. Serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki kebiasaan yang luar biasa. Yaitu dia biasa berdoa. Biasa bersujud kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, bagaimana supaya kita melakukan kehendak Tuhan? Pertama, kita harus memiliki luar biasa. Bagaimana cara itu kita memiliki roh yang luar biasa? Sederhana. Yang pertama, jaga kekudusan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki sahabat-sahabat yang benar. Yang ketiga, hidup adalah pilihan. Kita harus memilih kehidupan kita. Pilihan kita menentukan arah kita. Pilihan kita menentukan kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, banyak kita berdoa, sujud, menyembah firman Tuhan, banyak baca Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah. Karena di dalam doa ada komunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya percaya generasi-generasi muda hari ini, setiap kita pada malam hari akan dipakai Tuhan secara dahsyat, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Pada waktu kita memiliki roh yang luar biasa. Pada waktu kita bisa memiliki kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki roh yang luar biasa dalam kehidupan kita? Ada 4 hal. Yang pertama, jaga kekudusan. Kedua, belajar kita punya sahabat-sahabat yang baik. Karena dengan kita punya sahabat komunitas yang baik, kita bisa saling membantu, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling mendoakan. Dan yang ketiga, pilihan kita menentukan hidup kita. Apa yang kau pilih hari ini? Pilihanmu menentukan kehidupan. Waktu kau memilih menjadi orang yang benar, maka kebenaran yang akan buat dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya. Dan yang terakhir, milikilah kebiasaan yang baik. Daniel 3 hari, dalam 1 hari 3 kali bersujud. Berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena saya percaya saudara, doa adalah kekuatan orang percaya. Tanpa doa kita nggak bisa apa-apa. Mungkin kita biasa, mungkin kita terbatas, tapi yakinlah kita punya Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Cara kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui doa. Banyak bersekutu kepada Tuhan. Saya percaya saudara dan saya akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami tahu bahwa pengetahuan kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kemampuan kami terbatas, tapi kami tahu kami punya Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami, sehingga kami memiliki roh yang luar biasa. Berikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tetap hidup dalam kekudusan, untuk kami boleh memiliki sahabat-sahabat yang baik, untuk kami boleh memilih hal-hal yang baik, karena kami tahu bahwa hidup ini adalah pilihan. Apa yang kami pilih, apa yang kami lakukan mempengaruhi kehidupan kami. Dan yang terakhir ya Tuhan, beri kekuatan kami, untuk kami boleh berikan kami hati yang selalu menyembah, berikan kami hati yang selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebenaran pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang lebih berkarya Tuhan atas umat-Mu, atas generasi-generasi muda secara dahsyat. Kami percaya Engkau akan pakai mereka secara luar biasa Tuhan. Pujilah Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Baik, mari teman-teman kita beri applause dulu. Reaction love. Teman-teman bisa kasih reaction love atau bebas, boleh. Firman Tuhan yang sangat memberkati ya teman-teman ya. Di sini kita belajar dari seorang Daniel. Saya pun orang yang mengagumi seorang Daniel juga teman-teman ya. Dari kehidupannya Daniel itu kita bisa mempelajari apa yang menjadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan kita sebagai ini anak-anak atau orang-orang generasi muda yang kita hidup di sekarang ya, era digital ya, yang perlu kita dituntut ya untuk kita bisa apa istilahnya ya, lebih maju pikiran kita. Nah, inilah saatnya, makanya seperti tadi kita belajar dari Daniel untuk kita memiliki roh yang luar biasa. Nah, caranya gimana? Tadi teman-teman yang tadi kita sudah belajar, kita harus menjaga kekudusan. Kedua, baru kita memiliki komunitas seperti ini, Breakthrough Community. Wadah ini dengan adanya Breakthrough Community mengajak teman-teman juga untuk kita sama-sama yuk kita berkomunitas begitu teman-teman. Dan tadi yang ketiga berikutnya memiliki pilihan yang benar, karena pilihan yang benar itu menentukan setiap kehidupan kita ya teman-teman. Dan terakhir kita memiliki kebiasaan yang baik seperti Daniel berdoa 3 kali sehari ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman berapa kali doanya dalam sehari. Ya, yang penting ada doa, jangan sampai nggak ada doa. Kalau untuk berapa kalinya itu seterah teman-teman ya. Jadi kita banyak belajar hari ini dan memberkati khususnya saya pribadi untuk bagaimanakah kita menjadi generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Ya teman-teman, garis bawahi, yang dikehendaki Tuhan, bukan manusia. Yang tadi sudah kita pelajari, itulah yang kita aplikasikan dengan contohnya dari seorang Daniel. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam sesi berikutnya, akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya lihat di sini ada banyak orang-orang yang baru yang pertama kali bergabung teman-teman ya. Bisa mungkin teman-teman sambil mempersiapkan pertanyaannya, baik lewat forum chat atau nanti raise hand, atau boleh japri ke saya kalau malu-malu. Entah disamarkan namanya, kalau nggak mau disebutkan namanya ya. Teman-teman silakan yang mau perkenalkan dirinya, yang merasa baru pertama kali bergabung di sini silakan. Ayo. Kalau karena saya di sini lihat ada. Kalau nggak ada teman-teman yang membuka mic-nya, saya akan tunjuk ya. Oke. Karena ada pepatah tak kenal maka kenalan. Kenalan saja dulu teman-teman ya. Nanti sayangnya belakangan. Jadi kenalan saja dulu ya. Tak kenal maka kenalan. Biar pada kenal semuanya. Oke, silakan. Langsung saja. Kak Denu, silakan. Udah membuka mic-nya. Silakan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Dennis Mirin, saya dari Papua, tapi sebentar tinggal di Jayapura. Itu sedikit penjelasan, sedikit perkenalkan diri, dan saya sebagai mahasiswa teologi, tapi juga mau lanjut tahun ini. Bukan mahasiswa teologi, tapi mau lanjut tahun ini begitu. Oke. Kak Denus ya, Kak Denus dapat info Zoom ini dari manakah kalau boleh tahu? Iya, kalau saya informasi dari ada dosen saya yang memang pernah kenal yang namanya Anies Meklok, yang sempat dulu mengajar di STTGD, lalu dia pernah dari STTGD pindah kampus ke STTRM Jakarta. Jadi bukan di sana, memang orangnya di sini, tapi melalui dia saya dengar. Lalu ketika saya dapat informasi, ambil nomor HP, lalu bercakap-cakap dengan beliau sampaikan bahwa ini mereka ada buat renungan setiap malam, pagi, sore, jadi bisa bergabung
dalam grup ini. Oke, saya masuk dan hari ini saya pertama kali ikut begitu. Wah, mantul ya Kak Rinus ya, luar biasa sampai jauh-jauh infonya. Oke, saya juga sampai speechless ya, sampai kaget, sampai sepertinya nama yang asing ya, mendengar tadi ya, tadi yang diajak oleh Kak Rinus. Tapi luar biasa ya, jadi Breakthrough sudah dikenal dengan orang-orang lebih banyak lagi ya. Oke, terima kasih Kak Rinus untuk perkenalannya. Tuhan memberkati. Nanti kita masih ada pertemuan berikutnya, tetap pantau terus ya sosial media kita. Oke. Lanjut teman-teman, silakan yang mau perkenalkan dirinya dengan secara singkat karena waktu kita terbatas untuk nanti kita masuk dalam sesi tanya jawab. Teman-teman sekali lagi silakan siapkan pertanyaan teman-teman berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Boleh langsung di forum chat atau raise hand, atau nanti saya kasih kesempatan untuk membuka mic-nya. Atau kalau malu-malu untuk sebutkan namanya, boleh japri saya ya. Oke. Silakan yang ingin perkenalan, atau saya langsung tunjuk teman-teman ya, biar cepat ya. Oke. Langsung tunjuk aja ya. Ini boleh Kak, saya boleh minta dengan hormat Kak Apli Lombok. Boleh memperkenalkan dirinya? Silakan, nama, asal, kegiatan, lalu dari manakah dapat undangan ini, Zoom ini. Silakan. Oke, shalom. Nama saya Apli, saya dari Sumba. Saya pelayanan misi di Lombok. Dan sekarang saya transmigrasi di Bali, baru 2 minggu lebih di Bali. Saya dapat informasi ini dari Pak Leo. Baru malam ini, tadi jam berapa ya? Pas sudah mulai sih saya dapat info. Belum tahu lebih lanjutnya seperti apa. Tapi saya pengen tahu, jadi saya ikut malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Apli. Teman-teman udah kenal ya teman-teman ya. Namanya Kak Apli dan juga tadi Kak Dinus ya. Nanti yang mau teman-teman kenal lebih lanjut bisa japri mereka ya. Oke. Kenapa nih Brother Yetri? Lanjut. Oh, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Ini boleh Kak Yiwa Landuniki, silakan. Ini saya lihat baru pertama kali bergabung ya, kalau saya tidak salah. Oke, silakan. Oke, salam teman-teman. Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Yiwa Landuniki, biasa dipanggil Iwan. Saya sekarang ada di Sumba. Nah, saya dapatkan info ini dari Pak Leo. Oke. Untuk kegiatan saya hari ini, saya lagi melayani di Gereja Kristen Sumba. Terima kasih, Kak. Oke, thank you buat Kak Yiwa ya. Ini luar biasa Brother Leo ya, mengajak sahabat-sahabatnya. Mantap ya. Oke, luar biasa. Oke, saya lihat teman-teman, apakah ada lagi yang merasa pertama kali bergabung? Karena saya lihat semuanya udah pernah bergabung. Atau ada yang belum merasa pertama kali bergabung? Sebelum saya akan close untuk sesi perkenalan. Ayo. Karena saya lihat selebihnya sudah pernah bergabung semua. Oke ya, berarti udah semuanya sudah perkenalkan dirinya. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kita yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Silakan teman-teman langsung kalau mau buka mic-nya silakan langsung, atau mau raise hand nanti akan saya tunjuk, atau tadi saya katakan boleh forum chat, atau kalau malu boleh japri saya. Oke, saya persilakan. Siapa duluan? Mau pria boleh atau dari kaum Hawa dulu? Kaum Hawa deh saya tawarin. Oke, saya persilakan. Kaum perempuan, wanita hebat. Oke, silakan. Di sini banyak wanita-wanita hebat, saya lihat. Ya, tapi nanti nggak kalah juga dengan pria-pria hebat ya. Jadi sama-sama hebat. Silakan. Ini temanya menarik teman-teman. Jadi saya rasa banyak pertanyaan yang perlu kita pelajari malam hari ini. Oke. Ada, saya lempar ke pihak sebelah, pihak cowok.
Ya, silakan Ya. Kak Dinus, silakan. Ada. Oke, silakan. Ya, ini namanya generasi muda yang diberkati Tuhan. Ya. Tetapi penjelasan dari bahwa Allah itu kasih dan Allah juga adil. Jadi kasih itu memang saya sudah mengerti, tapi yang saya mau tanya adalah Allah itu adil. Kan kita ini sebagai manusia ini sebagai ciptaan Tuhan. Setelah Ia menciptakan manusia hidup dalam keberdosaan, justru kita hidup dalam keberdosaan sehingga Yesus menyalibkan diri di atas kayu salib, lalu menghapus segala dosa kita, lalu Dia membawa kita ke tempat yang terang. Jadi kita sebagai anak-anaknya menjadi pengikut-pengikut Kristus di dalam Tuhan. Sampai saat ini juga kita bisa mendengar firman Tuhan karena kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kok bisa kalau Allah menghukum orang-orang yang hidup dalam keberdosaan? Bagaimana cara menolong mereka, orang-orang yang sudah tahu mana yang baik dan tidak, tapi mereka malah hidup dalam keberdosaan itu terus-menerus? Bagaimana cara mengatasi orang-orang seperti ini, Pak? Ya, oke. Thank you buat pertanyaannya Kak Dinus. Mungkin langsung boleh dijawab oleh Kak Lazarus, silakan. Jadi bagaimana, ya kan? Bagaimana supaya kita bisa menolong mereka, ya kan? Ya. Ya. Hidup dalam dosa. Jadi memang Alkitab ya, Wahyu 3 ayat 19 seperti berbicara Allah kasih, tapi juga berbicara Allah itu adil. Adil. Karena ya. kedisiplinan di dalam kasih juga ada keadilan. Maka dikatakan upah dosa maut, ya kan? Maut. Dampak daripada dosa adalah kematian. Jadi waktu orang mati jatuh dalam dosa, dan itulah keadilan Tuhan. Allah adil. Nah, orang ini diselamatkan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, untuk yang dosa mengalami yang namanya jasmani maupun kekal, ya kan? Bahkan dikatakan bahwa tidak ada satupun jiwa mulia. Ya. Tuhan, waktu Yesus disalib, Dia Tuhan sendiri. Mengorbankan dirinya untuk urus dosa manusia. Pak, minta tolong Kak, suaranya putus. Ya, boleh diulang lagi Kak Lazarus, mungkin tadi ya memang sempat sinyalnya putus-putus dari suaranya. Ya, jadi kurang paham baik dari Allah kasih tapi Allah adil. Saya singkat keadilan Tuhan yaitu Dia punya beban hati untuk menyelamatkan manusia. Ya. Matakan Dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Itulah keadilan Tuhan. Bisa nggak Allah langsung selamatkan? Oh, langsung misalnya manusia disuruh selamatin langsung. Bisa aja. Mungkin bisa aja setan bisa protes. Loh, atas bagaimana coba kita menyelamatkan mereka?
yang berdosa bisa diselamatkan. Pertama, pentingnya kita memberitakan Injil, kita menjadi saksi, pentingnya kita mereka supaya keselamatan terjadi atas kehidupan mereka. Karena bagaimanapun, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itulah keadilan Tuhan. Tapi sungguh luar biasa, karena kasih Tuhan, dia merelakan dirinya. Anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Contoh, berbicara keadilan Tuhan. Ya, dulu saya nggak mengenal Tuhan. Dulu saya nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya salah satu orang yang paling benci dengan umat Kristen. Saya salah satu orang yang paling fanatik. Ya. Dan hidup saya dalam dunia gelap, banyak dosa yang kami lakukan. Akibat dosa sehingga apa? Kami begitu berantakan. Karena kasih dan keadilan Tuhan, saya bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Mestinya saya yang harusnya binasa, dia rela mengorbankan dirinya buat saya, sehingga saya bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan, dan saya mempercayai tentang ketuhanan Tuhan, yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa saya. Itulah keadilan. Itu keadilan secara rohani. Tapi kalau bicara keadilan di dalam dunia ini, kita lihat orang berbuat jahat harus dihukum. Keadilan secara dunia. Tapi Tuhan menghendaki supaya manusia diselamatkan. Bagaimana caranya? Yesus menggantikan kita. Dia rela mati buat kita. Dia rela disalib buat kita. Tadi pertanyaan Bung luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan mereka? Kita nggak bisa menyelamatkan mereka. Tapi tugas kita sebagai orang percaya, pertama kita menjadi saksi. Kita menjadi berkat. Kita menjadi terang. Itu luar biasa. Karena yang bisa menyelamatkan mereka adalah Yesus sendiri. Menjadi orang Kristen bukan karena perjumpaan pribadi dengan kasih Tuhan. Itulah keadilan. Sampai menjadi hamba Tuhan. Mungkin hari ini kami bisa buka 2 gereja. Ingin aja dari orang yang paling fanatik. Dulu tahun 1990. Salah satu orang provokator yang pernah bakar gereja di Cilacap Barat. Ada 3 gereja, salah satunya kerasulan nama, dan GPI nggak bisa dibangun, dia baru masih bata, tapi yang jelas itu kerasulan baru yang ada di ya, kita bersyukur Tuhan karena keadilan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, hari ini saya bisa menjadi hamba Tuhan. Jadi contoh keadilan secara rohani yaitu bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan bisa nggak nebus kita? Bisa langsung selamatin. Nanti iblis bisa berbicara keadilan secara rohani. Tapi secara ini ya apa yang kita tanam yang kita turun itu keadilan. Melanggar hukum mesti dihukum. Itulah keadilan. Biasanya Allah kita yang kita sembah, mestinya kita yang dihukum. Justru dia rela menggantikan kita untuk kita diselamatkan. Jadi bagaimana kita menyelamatkan mereka? Tugas kita menjadi saksi, menjadi berkat buat mereka. Kira-kira seperti itu, Bung Denus. Iya. Dari Jayapura. Iya. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya sudah mengerti tentang ada itu adil, saya bisa mengerti. Oke. Thank you Kak Denus ya. Sekali lagi teman-teman saya ulang tadi yang disampaikan oleh pembicara, bukan hanya bicara tentang kasih tapi juga tentang keadilan, dan Tuhan sangat adil begitu teman-teman ya. Dengan tadi pengorbanannya di kayu salib itu membuktikan keadilannya bagi setiap orang-orang berdosa pun, itu pun merupakan suatu keadilan, ya kan, di mana ada keselamatan untuk kita peroleh siapapun itu, begitu teman-teman ya. Dan tadi pertanyaannya yang disampaikan oleh
Kak Denus tadi, gimana caranya untuk menyelamatkan? Ya, tadi disampaikan oleh pembicara, dan saya sepakat, kita nggak bisa menyelamatkan, tapi kita melakukan tugas yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, dengan tadi memberitakan Injil. Ya, dengan tadi kalau kita pelajari teman-teman, bisa juga dengan kita menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Ya, bicara keselamatan itu urusannya Tuhan, tapi kita melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita dengan tadi memberitakan Injil. Begitu teman-teman ya, tadi biar teman-teman yang tadi mungkin terputus-putus ya suara dari beliau, saya akan bantu teman-teman tadi sekali lagi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Denus, sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Oke, lanjut. Saya tawarkan kepada yang perempuan, tadi kaum pria, dimulai oleh Kak Denus, ya. Iya. Kita masih ada berapa menit lagi teman-teman ya, oke. Silakan. Ada pertanyaan Kak Denus banyak sekali di sini. Oke. Ya. Silakan yang perempuan. Perempuan dulu ya. Ini kayaknya saya lihat pria-pria udah mau siap ini. Bro Yeti udah siap ini kayaknya nih. Bentar bro ya. Tahan dulu bro. Yang perempuan dulu Siap. ini. Siap. Iya. Biar balance ya. Ya, oke. Silakan, ini ada, masa saya sebut nama? Kan nggak mungkin sebut nama kan? Ayo langsung silakan. Jangan kalah dengan pria-pria. Pria-prianya Tuhan. Oke. Oke, silakan. Kak Jelita. Kak Jelita. Shalom. Shalom. Nah, saya dari Siantar ingin bertanya pada pastor, kenapa seseorang yang tidak mengenal Tuhan dapat bertobat dengan cara mereka menghina atau dengan menghujat Tuhan gitu. Seperti Raja Nabukadnezar ini kan seolah-olah dia memang menghina Tuhan dengan membuat patung gitu. Kenapa dengan cara hal seperti itu dia dapat bertobat dan mau percaya kepada Tuhan yang disembah Daniel? Terima kasih, Pastor. Cara keselamatan adalah berbicara kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari ini kita bisa menjadi orang yang percaya, berarti kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya, karena berbicara keselamatan itu adalah berbicara kasih karunia Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan nyatakan. Bahkan saya percaya bahwa cara Tuhan memanggil kita untuk kita percaya kepada Tuhan itu berbeda-beda. Tapi saya mau katakan buat kita semua, perkenanan itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita bisa menjadi percaya, itu bukan karena kita sebenarnya. Karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin pas kebetulan, karena memang saya dari Bani Kedar, hidup saya nggak benar, justru Tuhan memanggil orang yang berdosa supaya menjadi benar. Itulah baiknya Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa aja sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya cuma mau bilang buat kita bahwa keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Kalau orang pun dipanggil, dipilih, ditetapkannya dari semula, maka akan diselamatkan oleh Tuhan. Percaya bahwa keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Tuhan mau memanggil, memilih siapa aja. Entah dari latar belakang apa aja, entah dari kondisi apa aja, cara Tuhan beda-beda. Tapi yang jelas saya mau tekankan buat kita bahwa kekristenan, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Terus kenapa? Tadi dikatakan, banyak orang yang justru tadinya latar belakang nggak percaya sama Tuhan, yang menghujat Tuhan, yang menghina Tuhan, yang menghina kekristenan, justru dipanggil oleh Tuhan. Itulah dasarnya Tuhan kita. Allah mengasihi semua orang. Bukan hanya orang baik aja, orang yang jahat pun Tuhan kasih. Karena Tuhan menghendaki setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi
Kira-kira jawaban saya seperti itu. Berbicara keselamatan adalah berbicara kasih karunia Tuhan. Berbicara panggilan dan pilihan Tuhan, itulah yang namanya kehendak Tuhan. Kira-kira seperti itu, dan saya juga bersyukur sampai sekarang saya nggak pernah berpikir kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak pernah berpikir saya menjadi orang yang percaya, bahkan nggak pernah berpikir kalau hari ini kami bisa buka gereja. Ya, saya bukan latar belakang pendeta atau anak Tuhan, enggak. Saya dari Bani Kedar, saya cenderung hidup di dalam okultisme, dunia kegelapan. Saya mantan anak jalanan, saya bukan orang berpendidikan, tapi apa yang nggak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan nyatakan. Dari saya mantan narapidana, saya bisa menjadi pelayan Tuhan, Bimrotal, bimbingan rohani di mental, di Polsek Cakung dan di Polres Jakarta Utara. Ya, kami suka melayani di sana. Bukan hanya itu aja, saya bukan dari orang berpendidikan, tapi kami bisa buka sekolah sampai 3 sekolah. Bahkan saya salah satu orang yang menghujat kekristenan, tapi nggak pernah berpikir hari ini kami bisa buka gereja di Cilacap dan di Kampung Baru, letaknya di Cakung, di Jakarta. Di Cilacap, di Tegalsari, RT 1, RW 1. Ya, saya dari anak jalanan, nggak pernah berpikir saya pun melayani anak-anak jalanan. Itulah kasih Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan karena kita hebat. Tuhan memanggil kita bukan karena kita orang luar biasa. Justru karena kita orang yang tidak berdaya. Justru karena kita orang yang berdosa, Tuhan panggil kita. Sehingga apa? Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Saya pikir bahwa kekristenan itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor. Oke, sudah menjawab ya dari pertanyaan Kak Jelita. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang sama pertanyaan dengan demikian. Oke, lanjut. Ini ada yang raise hand, teman-teman. Dari kaum pria sekarang, ini dari Kak Iwa. Teman-teman lain nanti boleh siapkan pertanyaannya, karena masih ada waktu ya. Selagi masih ada kesempatan bertanya, silakan berlomba-lomba untuk bertanya. Silakan Kak Iwa dengan singkat pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Kak atas waktunya. Nah, saya ingin bertanya. Ada orang yang berkata, ini orang yang sudah percaya Tuhan, sudah diselamatkan. Nah, mereka bilang seperti ini. Kalau saya sudah diselamatkan seperti yang pastor bilang, pasti akhirnya juga akan diselamatkan. Nah, tapi ada orang yang berkata bahwa kalau saya sudah diselamatkan, berarti saya bebas dong berbuat dosa. Nah, kira-kira menurut pastor itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Kalau orang yang aku diselamatkan, dikatakan seperti, hidupku bukanlah milikku lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Kita ngaku orang yang diselamatkan, tapi hidupnya kita mencerminkan orang yang tidak diselamatkan. Saya pikir dipertanyakan keselamatannya. Tapi saya percaya kalau dia benar-benar orang yang diselamatkan, orang yang benar-benar percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka hidupnya dia pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia ngomong, dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia ngaku diselamatkan, tapi hidupnya semaunya sendiri, tentunya dipertanyakan keselamatannya. Apakah dia orang yang benar-benar diselamatkan atau tidak? Sama. Kristus. Karena waktu kita percaya kepada Kristus, hidupku bukanlah milik lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Kita ngaku kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi hidup kita semaunya sendiri, dipertanyakan kepercayaannya. Saya pikir seperti itu. Kalau dia orang-orang yang sudah diselamatkan, pasti hidupnya sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Hidupnya pasti sesuai dengan kasih Tuhan. Dia ngaku diselamatkan, tapi hidupnya semaunya sendiri, dipertanyakan, apakah dia orang-orang yang tergolong diselamatkan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali, bahwa karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang percaya. Itu kata kunci. Percaya artinya apa? Percaya artinya apa? Bukan hanya sekedar kita percaya, artinya di sini berarti kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Baik di dalam tingkah laku kita, kehidupan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan.
mestinya mencerminkan orang yang percaya. Dia ngaku orang diselamatkan, tetapi hidupnya nggak mencerminkan kasih Tuhan, hidupnya nggak mencerminkan karakter Kristus, dipertanyakan keselamatannya. Dipertanyakan apakah dia benar-benar orang percaya atau tidak. Hanya sekedar percaya di mulut aja atau dengan segenap hati. Tapi saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap roh, maka kehidupan kita akan mencerminkan kasih Tuhan. Kira-kira seperti itu. Itu kan pengakuan orang. Tapi pada prinsipnya, kata percaya di sini berarti apa? Melakukan kehendak Tuhan. Contohnya saya punya istri. Istri saya percaya saya sebagai seorang suami. Jadi kemanapun saya pergi pasti istri saya ikut. Apa yang dikatakan oleh suami, pasti dia nurut. Contoh kata percaya seperti ini. Ada satu ilustrasi, mungkin saudara pernah dengar seperti ini. Satu kali saat ada artinya pemain arkobat seperti ini, teman daripada David Copperfield. Waktu itu dia ada seorang ahli sulap yang luar biasa. Dia akan menyeberangi sungai Niagara. Karena dia seorang ahli, dia sudah berlatih berkali-kali dan dia ditonton oleh ribuan orang. Dia membentangkan seutas kawat ke sungai Niagara itu. Pada waktu dia mulai dengan membawa tongkat ke sungai Niagara itu, dia melakukan dengan baik. Semua orang percaya karena dia adalah seorang ahli arkobat, sehingga dia bisa melewati sungai Niagara dengan seutas kawat besi. Dan akhirnya dia membawa gerobak yang kaki 3 di atas kawat itu. Semua orang percaya nggak? Percaya. Pasti bisa, karena dia adalah seorang ahli. Setelah terakhir, ditanya, siapa yang mau ikut saya naik gerobak di atas gerobak ini? Untuk menyeberangi sungai Niagara itu dengan gerobak itu. Padahal dia percaya kalau dia seorang ahli. Nggak mungkin mencelakakannya. Ternyata nggak ada orang yang mau. Akhirnya ada seorang anak kecil yang mau. Pak, saya mau. Akhirnya anak kecil itu dengan tenang, dia masuk ke gerobak itu dan dia melewati sungai Niagara itu. Semua orang bersorak-sorai bertepuk tangan. Akhirnya dia tanya, kamu nggak takut naik gerobak itu? Kan di tengah sungai itu banyak angin, banyak ini, banyak ini. Anak itu cuma bilang, saya nggak takut. Saya mengenal pada Tuhan. Orang yang mengenal persis Tuhan. Mengenal kehidupannya. Jadi kalau dikatakan Bung, ada orang yang bilang, oh udah diselamatkan, tetapi hidupnya semuanya sendiri dipertanyakan. Apakah dia orang-orang yang tergolong diselamatkan atau bukan? Tapi saya percaya, orang yang diselamatkan, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, pasti hidupnya mencerminkan kasih Kristus. Kira-kira seperti itu, Bung. Karena keselamatan itu adalah punya Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang diselamatkan, pasti hidupnya akan mencerminkan kasih Tuhan. Karena waktu kita percaya kepada Yesus, hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi tentunya orang yang diselamatkan, hidupnya harus mencerminkan kasih Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Raja, bahkan kita adalah garam dan terang dunia, suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu jawaban kita. Jadi kalau ada orang, hidupnya semaunya sendiri, dipertanyakan keselamatannya. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Tuhan memberkati. Thank you buat Bro Iwa. Oke teman-teman, saya akan beri kesempatan terakhir pertanyaan karena mohon maaf sekali lagi waktunya sangat terbatas, sudah menunjukkan hampir menuju jam 9 kurang 4 menit, tapi nggak apa-apa, saya akan berikan satu kesempatan lagi pertanyaan terakhir teman-teman ya, untuk di sesi ini secara langsung menanyakan pertanyaan kepada pembicara kita. Silakan. Ya, Bro Yetri, dengan singkat ya silakan. Oke. Terima kasih Pastor Lazarus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Berhubungan dengan tema kita pada malam hari, generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Ya, saya mau bertanya, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dalam diri kita? Nah,
dalam anggapan beberapa orang di situ, mungkin kita di dalam Zoom ini, kalau parameter kita, kalau kita bersekolah teologi, maka kita sudah terpanggil menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, sedangkan kita belum mengenal, banyak yang belum mengenal mungkin. Bahkan mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya dalam dirinya, apa sih panggilannya dalam diri saya? Nah, saya mau tanya di sini, bagaimana kita mengenal panggilan Tuhan dalam diri kita supaya kita melakukan kehendak itu. Itu aja. Terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana supaya kita bisa mengenal dan mengerti apa yang kehendak Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Dalam satu hari, dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengerti maunya saudara kalau saya nggak pernah mengenal saudara secara pribadi. Tapi saya bisa mengerti maunya saudara kalau saya bisa mengenal Mas Iwan dan Mas Yetri dengan dekat. Saya sering berhubungan dengan dekat, otomatis saya akan tahu sifat karakter Mas Yetri, apa maunya Mas Yetri, pasti lebih tahu. Seperti orang tua kan, terhadap anaknya, dia ngerti apa maunya anaknya. Karena apa? Dia punya hubungan yang dekat. Jadi sangat sederhana, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yaitu melalui doa. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, jelas. Setiap kemauan Tuhan dalam Alkitab. Dalam firman Tuhan. Karena firman ini adalah perkataan Allah. Dengan banyak kita membaca firman Tuhan, kita juga banyak mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kunci sebagai orang percaya cuma satu. Doa, doa, doa. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak menyembah Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Dengan kita bersekutu, dengan kita berkomunikasi, pasti kita akan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, banyak kita membaca firman Tuhan. Ngerti nggak? Ngerti, banyak baca aja. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Ya. Sekolah teologi penting, belajar itu penting. Ya. Tapi ada kalanya kalau berbicara masalah kebenaran firman Tuhan, ada kalanya harus kita mengerti dengan hati dan iman. Enggak selamanya akal pikiran kita jalan. Katakanlah Alkitab saya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya kan? Memang belajar teologi itu penting untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tapi tentunya semakin banyak kita belajar, semakin kita banyak mengenal rahasia-rahasia Tuhan. Ternyata memang firman Tuhan itu susah untuk disingkapi dalam kehidupan kita. Jadi saya cuma sampaikan dua hal buat buat Mas Yetri, untuk kita bisa mengenal kehendak Tuhan itu sangat sederhana. Banyak kita berdoa. Duduk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, berpuasa, doa, 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 doa. Banyak baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Karena dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Bisa mengerti maunya Tuhan. Bagaimana saya bisa mengerti maunya Tuhan kalau saya nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Gimana saya bisa mengenal maunya saudara kalau saya nggak dekat dengan saudara, nggak kenal dengan saudara, nggak pernah berkomunikasi dengan saudara? Ya seperti itu aja. Ya mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan cara banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Karena firman ini adalah pikiran Tuhan. Kira-kira seperti itu, Bung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Brother Yetri untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman, sangat mohon maaf sekali pertanyaannya kita closing, tapi jangan berkecil hati, teman-teman yang ingin masih ada pertanyaan di hatinya, boleh nanti japri ke saya, nanti teman-teman, saya akan sampaikan ke beliau nanti, beliau nanti mungkin akan menjawab. Kalau teman-teman masih ada merasa pertanyaan lagi ya dalam benak teman-teman ya, nggak apa-apa. Tapi karena kita di sekarang ini terbatas, makanya mohon maaf terbatas. Tapi di luar itu boleh
sebebas-bebasnya nanti boleh titipkan pertanyaan ke saya, nanti saya akan japri ke pembicara, ke beliau nanti untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, nanti bisa japri saya di nomor saya di teman-teman di flyer yang sering teman-teman lihat. Oke teman-teman, kita akan tutup, kita akan closing gathering online pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Lazarus, untuk Kak Lazarus yang sudah luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kita untuk kita belajar bagaimana caranya untuk menjadi generasi muda yang dikehendaki Tuhan. Tadi kita sudah banyak belajar teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupakan hal itu, aplikasikan hal itu dari mulai saat ini teman-teman, mulai komitmen hingga teman-teman tiba saatnya ya. Dan juga jangan teman-teman memfokuskan diri, tapi juga seperti tadi pertanyaan dari Kak Denu tadi ya, tentang orang lain juga jangan kita abaikan begitu, karena penting juga kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oke teman-teman, sekali lagi thank you buat teman-teman juga yang sudah join, yang sudah setia dari awal pertengahan hingga saat ini. Teman-teman sangat luar biasa, udah mendengarkan tadi sesi perkenalan, sesi tanya jawab, bahkan tak kalah pentingnya sesi firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan mau saya sampaikan begitu teman-teman, mohon diperdengarkan. Yang pertama, kita akan kembali lagi berjumpa di gathering kita di minggu depan, di waktu yang sama, dengan aplikasi yang sama. Nanti untuk pembicara, untuk tema, nanti akan disampaikan. Tetap stay tune di sosial media kita, di Instagram teman-teman yang punya, bisa follow Breakthrough Community, atau teman-teman yang punya sosial Facebook, bisa add Facebook Breakthrough. Dan juga kita ada channel YouTube di Breakthrough Community Official. Nanti, ini Zoom kita ini nanti kita akan upload, teman-teman yang ingin mendengarkan dari awal bisa nanti bisa dengar kembali lebih lengkap teman-teman ya. Jangan terkecil hati bagi teman-teman yang tadi mungkin terlambat untuk join ke room ini. Oke teman-teman ya. Dan juga kita mengajak teman-teman jika ingin berkenan untuk teman-teman bergabung dalam komunitas kami Breakthrough Community, teman-teman bisa mengklik di pertama di sesi pendaftaran sebagai anggota. Dengan kami sangat terbuka untuk siapapun dari latar belakang apapun, kita sangat terbuka untuk kita tadi yang saya sampaikan oleh Pastor Lazarus, yuk kita sama-sama berkomunitas ya teman-teman, kita untuk menjangkau khususnya anak-anak muda ya, generasi muda. Dan kedua teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik bisa klik di nomor 2 teman-teman, sudah link yang sudah disediakan. Dan ketiga, mengenai teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi tentang teologi atau di luar hal itu, kita ada grup WhatsApp teman-teman ya. Nanti situ teman-teman akan dibantu segala pertanyaan teman-teman ya untuk kita saling melengkapi. Oke, mungkin ada tambahan dari ketua sebelum kita tutup nanti teman-teman jangan keluar dulu teman-teman ya. Nanti kita ada sesi foto bersama dan doa. Oke, mungkin ada dari ketua. Ya, shalom. Ya, shalom. Oke. Baik, terima kasih buat hambanya Pastor Lazarus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam gathering online kami. Saya pikir ya kita tinggal bagaimana juga mengaplikasikannya sebagai generasi-generasi penerus ya, terutama pada zaman saat ini memang tidak mudah. Tinggal tadi firman Tuhan bilang ya, tinggal pilihan ada di kita juga gitu. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan tinggal bagaimana kehidupan kita berada di tengah-tengah dunia ini. Tentunya kita ingin menjadi berkat, kita ingin menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah kehidupan atau lagi dunia yang semakin bergejolak saat ini. Terima kasih buat tambahnya, Tuhan memberkati keluarga, kesehatan, pelayanannya, dan ya tentunya di waktu-waktu yang akan datang kiranya juga berkenan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan
dalam gathering online Breakthrough Community. Juga buat rekan-rekan, tadi ada yang baru ya dari Papua, Bro Tinus ya, juga Bro Iwan dari Sumba, si siapa Afri ya dari Lombok, dan juga rekan-rekan yang lain, Bro Leo juga yang luar biasa. Oh ya, ada apa? Jelita ya tadi juga ya dari Sumatera Utara. Dan tidak lupa teman-teman yang lain, saya mengucapkan terima kasih, dan kiranya apa yang sudah kita dengar bersama ini boleh menjadi pegangan kita, ini boleh menjadi renungan kita untuk kita boleh tetap kuat, kita tetap melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan, terima kasih juga buat Bro Gama yang sudah menjadi host kita pada malam hari ini. Dan saksikan terus atau kita akan berjumpa dalam gathering online kita minggu depan, dan nanti akan disampaikan seperti yang Bro Gama sudah sampaikan tadi. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you buat Pak Ketum. Oke teman-teman, kita akan tutup sesi kita ini. Nanti setelah doa penutup, nanti kita akan ada foto bersama. Doa penutup mungkin saya akan sebelumnya serahkan kepada hambanya untuk Pastor Lazarus untuk membawa kita doa penutup pada malam hari ini. Saya persilakan. Ini Engkau yang mengerti setiap hati kami. Roh Kudus yang masuk dalam hati kami, pikiran kami, yang menuntun kami dalam kebenaran, yang menuntun kami dalam kehendak Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa otoritas-Mu, kami tidak berdaya, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak kuat. Kami percaya pada waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, maka Engkau sendiri yang menuntun kami dalam kebenaran, di dalam kekudusan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memakai secara dahsyat, secara luar biasa, generasi-generasi muda. Biarlah generasi-generasi muda di akhir zaman ini boleh bertumbuh menjadi satu generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang menjadi saksi, yang menjadi berkat, yang menjadi terang. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami tahu bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi biarlah oleh karena kebenaran firman Tuhan, kami ada hari ini. Terima kasih, Pak, terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar hari ini membangun iman kami, untuk kami menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi gereja yang luar biasa, yang menjadi saksi, yang menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan pakai secara dahsyat. Biarlah Daniel-Daniel di akhir zaman. Generasi-generasi di akhir zaman yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh Engkau nyatakan. Dimanapun kami berada hari ini ya Tuhan. Biarlah tangan Allah yang perkasa yang menyertai kami. Biarlah tangan Allah yang kuat yang megang hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Pak, terima kasih. Tutup bungkus kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kekudusan ilahi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Pak, terima kasih. Kami percaya bahwa doa nggak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, hari ini ya Roh Kudus, bahwa yang masuk dalam hati pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah malam hari ini, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan Engkau akan pakai secara dahsyat setiap kami, generasi muda, generasi gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, Pak, terima kasih. Terpujilah Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya waktunya generasi muda bangkit, waktunya generasi muda menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Pakai setiap kami secara dahsyat, secara luar biasa ya Tuhan. Terpujilah Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman,
Boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Yuk. Ada 3 sesi, silakan. Oke, saya tunggu yang belum menyalakan kameranya. Pak Albert, Ripka, silakan. Ini Bro Iwa belum muncul ya kameranya ya. Gak apa-apa, kita tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, seadanya.